Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi tentang teks biografi. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik nantinya dapat menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Kemudian, peserta didik juga bisa menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Untuk definisi dari teks biografi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri berarti namanya autobiografi. Kalau oleh orang lain namanya biografi. Kemudian biasanya biografi ini memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima, serta permasalahan-permasalahan hidup yang pernah dialami oleh tokoh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, dan di dalamnya memuat identitas dan peristiwa, termasuk penghargaan yang pernah diterima hingga permasalahan yang dihadapi oleh seseorang atau tokoh. Memang biasanya yang dibuat biografi ini adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan secara umum. Misal presiden, para penemu-penemu, atlet, artis, dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang biasa pun bisa dibuat biografinya. Untuk manfaat dan fungsi dari teks biografi, yang pertama, memberikan informasi tentang riwayat hidup seseorang kepada pembaca, apa saja prestasinya. Kemudian mengedukasi tentu, karena dalam biografi ada nilai-nilai yang bisa diambil. Misal seorang tokoh tersebut memiliki prestasi yang luar biasa, memiliki teladan yang bisa diteladani oleh pembaca. Kemudian juga memberikan hiburan, rekreasi kepada pembaca, dan bahkan bisa bernilai ekonomis. Karena ketika kita membuat biografi, siapa tahu bisa dijual, diterbitkan, sehingga mendatangkan nilai ekonomi dan sebagainya. Nah, ini dia contoh dari biografi singkat Gus Dur. Memang biografi yang banyak beredar, yang dibukukan memang tidak sedikit ini. Nah, ini hanya contoh biografi singkat dari seorang tokoh. Rakyat Indonesia tentu tahu siapa Gus Dur. Beliau adalah presiden Indonesia, ya. Pernah menjabat sebagai presiden Indonesia. Kita lihat nama aslinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, disebutkan juga ada tanggal lahirnya, tempat lahirnya. Kemudian juga ada sedikit riwayat pendidikannya dituliskan di sana. Kemudian ada puncak karirnya, ia menjabat sebagai presiden. Kemudian ada keistimewaan dari tokoh. Nah, ini biografi singkat dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa diteladani dari sosok Gus Dur dalam teks tadi? Apakah yang A, berasal dari keluarga santri, B, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman, C, kuliah di berbagai perguruan tinggi terkenal, D, menulis di beberapa media massa, atau E, dikenang sebagai presiden humoris.
Nah, tentunya hal yang bisa diteladan ini hal yang bisa ditiru ya oleh halayak umum. Kalau lupa lagi teksnya bisa dilihat. Kalau berkuliah di perguruan tinggi terkenal ya mungkin biasa saja. Kemudian juga menulis di beberapa media massa juga biasa. Nah, di sini ada menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Nah, ini hal positif yang bisa diteladani oleh pembaca tentunya. Kita lanjut ke biografi singkat dari Cut Nyak Dien. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional. Bisa dibaca, silakan biografi singkatnya. Jadi beliau merupakan pahlawan dari Aceh yang lahir pada 1848 di Kabupaten Aceh Besar. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan. Kemudian ada beberapa peristiwa. Ia dan suaminya berjuang mengusir Belanda. Kemudian suaminya gugur. Kemudian Cut Nyak Dien bertekad untuk mengalahkan Belanda dan memimpin pasukan kecil. Kemudian Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Ini contoh biografi singkat dari Cut Nyak Dien, salah satu pahlawan nasional ya, perempuan. Baik, setelah diamati sama seperti tadi, kira-kira apa yang dapat diteladani dari sosok Cut Nyak Dien? Apakah gigih berjuangnya atau melawan pemerintahan Belandanya, memimpin pasukan kecil, menjadi istri seorang pejuang, memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Belanda? Jika kita lihat teksnya, nah di sana ada ia sebagai pahlawan nasional perempuan, kemudian juga ia memimpin pasukan kecil melawan Belanda. Sampai akhir hayatnya dia berjuang demi Indonesia tentunya. Otomatis bisa kita pilih gigih berjuang demi tanah air. Kalau tidak gigih berjuang demi tanah air, tentu Cut Nyak Dien ini tidak dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini bisa diteladani atau ditiru oleh pembaca gigih berjuang. Kalau melawan pemerintah Belanda untuk saat ini kan sudah tidak relevan ya. Karena saat ini bukan lagi zaman penjajahan. Kita lanjut ke struktur dari teks biografi. Nah, secara umum teks biografi ini ada orientasi, peristiwa dan masalah, serta ada reorientasi. Untuk orientasi biasanya berisi tinjauan terhadap identitas tokoh. Jadi ketika kalian membuat biografi, nah di bagian orientasi ini ditulis identitas singkat tokoh. Misal nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, kemudian latar belakang keluarga, dan sebagainya. Setelah diulas, pengenalan tokoh, kemudian diuraikan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Memang banyak pastinya peristiwa-peristiwa yang tokoh alami, tapi untuk biografi biasanya dipilih peristiwa-peristiwa yang unik atau dirasa penting. Kalau hanya peristiwa sedang makan, minum, nah itu tidak perlu dituliskan.
dan masalah-masalah apa saja yang pernah dialami tokoh, terutama masalah-masalah yang besar ya, yang unik. Kemudian yang terakhir disajikan reorientasi. Nah, ini berisi pandangan penulis biografi terhadap tokoh. Memang sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari orientasi. Nah, misal dijabarkan riwayat hidup tentang Raden Dewi Sartika. Nah, dia dilahirkan dari sebuah keluarga priai. Ini gambaran awal tokoh. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Bisa disimak ya. Kemudian juga di bagian peristiwa dan masalah diuraikan masalah-masalah yang pernah dialami atau peristiwa-peristiwa yang unik, menarik yang pernah dialami oleh Raden Dewi Sartika. Terus sejak kecilnya diceritakan. Kemudian saat dia umur 10 tahun. Kemudian ada persoalan yang dialami. Persoalannya ketika masa kecil dia sudah menguasai bahasa Belanda dan itu dianggap aneh oleh warga sekitar. Silakan bisa sambil dibaca dan disimak. Nah, kita ke reorientasi. Nah, isinya penutup dari teks biografi. Ada juga pandangan penulis. Nah, contoh, sudah sepantasnya kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Ini contoh dari pandangan penulis. Semoga dengan apa yang sudah dikerjakannya, perempuan-perempuan di negara Indonesia bisa mendapati pendidikan yang lebih baik. Ini harapan juga dari penulis. Harapan yang didapat dari sosok Dewi Sartika. Ini contoh reorientasi. Baik, kita lanjut ke fitur kebahasaan dari teks biografi. Jadi tidak jauh beda dari teks-teks yang lainnya, teks biografi juga memiliki fitur. Misal ada konjungsi temporal misal nanti ya. Kemudian ada kata rujukan atau ada juga kata ganti nanti. Kemudian juga ada verba, kata kerja. Nah, kata kerjanya misal ada kata kerja material atau kata kerja yang menjelaskan aktivitas fisik. Ada juga kata kerja mental atau kata kerja yang menjelaskan aktivitas non-fisik. Kemudian ada kalimat fakta. Mengapa? Karena memang dalam menulis biografi harus tersaji fakta. Kemudian ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh. Nah, ini konjungsi misal sejak kecil ketika itu yang berwarna hijau. Jadi ada konjungsi temporal, konjungsi antar kalimat, intra kalimat pun ada. Contoh kata yakni. Sana ya, yakni yang berwarna hijau. Ada juga karena. Kemudian juga ada verba ya, memperlihatkan. Tuh verba, kemudian bermain, mengerjakan, itu contoh dari verba. Dan juga ada kalimat aktif. Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan. Jadi kalimat aktif ini ditandai dengan subjek ya yang melakukan perbuatan. Atau ciri khasnya biasanya verbanya atau kata kerjanya, predikatnya ya. Dia menggunakan imbuhan me atau ber. Sedang bermain, memperlihatkan. Nah, kalau yang pasif
Ini cara melihatnya bisa juga dengan melihat verba atau predikatnya. Misal predikatnya itu berimbuhan di. Ketika keberadaannya di daerah Cicalengka, warga digemparkan. Itu contoh dari verba atau kata kerja yang pasif. Nah, tentunya akan membentuk kalimat pasif. Di ter itu juga sama, bisa membentuk kalimat pasif. Ada juga kata ganti, misal iya atau kata rujukan. Nah, yaitu merujuk kemana? Ke Dewi Sartika. Nah, ini contoh analisis dari fitur kebahasaan teks biografi. Selanjutnya tips membuat teks biografi. Jadi membuat biografi ini tentunya mudah. Kalau kalian ngefans terhadap suatu tokoh, nah bisa silakan dibuat biografinya sebagai kenang-kenangan kalian. Ya, bukti kalian ngefans terhadap tokoh tersebut bisa. Nah, yang pertama tentukan dulu tokohnya siapa. Ya, sebisa mungkin satu tokoh saja biar fokus. Kemudian juga kumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tokoh. Nah, informasi ini harus didapat dari sumber yang terpercaya tentunya. Jangan sampai hoax, ya. Karena nanti akan dibaca siapa tahu oleh orang lain. Nama lengkapnya, sapaannya siapa, tempat dan tanggal lahirnya, latar belakang keluarganya dan sebagainya. Kemudian dicari dan susun peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami tokoh. Ya, pilih saja kira-kira peristiwa-peristiwa atau hal-hal unik yang pernah dialami oleh tokoh apa saja. Masalah-masalah yang luar biasa yang pernah dialami tokoh apa saja. Disusun, cari tahu. Dan jangan lupa ya, pilih sumber-sumber terpercaya. Karena memang banyak sumber yang beredar tentang tokoh tertentu. Nah, hati-hati. Jangan sampai ternyata yang kita ambil itu data palsu. Setelah semuanya jelas, susun teks berdasarkan struktur. Jadi tadi ya orientasi dulu. Kemudian ada uraian peristiwa, rangkaian peristiwanya, masalahnya apa saja, hingga reorientasi. Dan yang terakhir jangan lupa diedit. Ya, sunting kebahasaannya. Nah, ini bisa minta tolong ke pembimbing kalian atau guru kalian. Nah, itu dia materi tentang teks biografi. Dan untuk materi yang sama juga bisa dicermati di sumber berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.